Banyak pasien yang bertanya kepada kami, apakah penyakit diabetes mellitus ini dapat sembuh? Jawabannya, halo sahabat sehat Citama, saya Dr. Jonardi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan suatu penyakit yang disebut diabetes mellitus. Jangan skip video ini karena akan banyak ilmu baru yang akan sangat bermanfaat bagi sahabat Citama. Apa itu diabetes? Diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah. Glukosa merupakan sumber energi utama bagi sel tubuh manusia. Akan tetapi, pada penderita diabetes, glukosa tersebut tidak dapat digunakan oleh tubuh. Kadar gula atau glukosa dalam darah dikendalikan oleh hormon insulin yang diproduksi pankreas. Namun pada penderita diabetes, pankreas tidak mampu memproduksi insulin sesuai kebutuhan tubuh. Tanpa insulin, sel-sel tubuh tidak dapat menyerap dan mengolah glukosa menjadi energi. Glukosa yang tidak diserap oleh sel tubuh dengan baik akan menumpuk dalam darah. Kondisi tersebut dapat menimbulkan berbagai gangguan pada organ tubuh. Jika tidak terkontrol dengan baik, diabetes dapat menimbulkan komplikasi yang berisiko mengancam nyawa penderitanya. Secara umum, diabetes dibedakan menjadi dua, yaitu diabetes tipe 1 dan tipe 2. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 terjadi ketika sistem kekebalan tubuh secara keliru menyerang dan menghancurkan sel-sel pankreas yang memproduksi insulin. Hal ini menyebabkan kadar glukosa darah meningkat sehingga memicu kerusakan pada organ-organ tubuh. Diabetes tipe 1 dikenal juga dengan diabetes autoimun. Penyebab diabetes tipe 1 masih belum diketahui secara pasti. Namun ada dugaan penyakit ini terkait dengan faktor genetik dan faktor lingkungan. Kemudian yang kedua, diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 merupakan jenis diabetes yang paling banyak terjadi, yakni sekitar 90-95%. Diabetes tipe 2 terjadi ketika sel-sel tubuh menjadi kurang sensitif terhadap insulin sehingga insulin yang dihasilkan tidak bisa digunakan dengan baik. Kondisi ini juga dikenal dengan istilah resistensi insulin. Selain kedua jenis diabetes tersebut, ada jenis diabetes yang biasa terjadi pada ibu hamil, yaitu diabetes gestasional. Diabetes jenis ini disebabkan oleh perubahan hormon pada masa kehamilan. Tetapi biasanya gula darah penderita akan kembali normal pada masa persalinan. Seseorang akan lebih berisiko terkena diabetes tipe 1 jika memiliki faktor risiko berikut. Yang pertama, berusia 4-7 tahun atau 10-14 tahun. Yang kedua, memiliki keluarga dengan riwayat diabetes tipe 1. Yang ketiga, penderita penyakit disebabkan oleh infeksi virus. Yang keempat, menderita penyakit autoimun. Yang kelima, mengalami cedera pada pankreas akibat infeksi, tumor, cedera, kecelakaan atau efek samping setelah operasi besar. Sementara itu, diabetes tipe 2 lebih berisiko terjadi pada seseorang dengan faktor-faktor berikut. Yang pertama, berusia lebih dari 45 tahun. Yang kedua, memiliki keluarga dengan riwayat diabetes tipe 2. Yang ketiga, jarang beraktivitas fisik dan berolahraga. Yang keempat, memiliki berat badan berlebih atau obesitas. Yang kelima, menderita kolesterol tinggi. Yang keenam, menderita tekanan darah tinggi atau hipertensi. Khusus pada wanita, ibu hamil yang menderita diabetes gestasional dapat lebih mudah mengalami diabetes tipe 2. Diabetes tipe 1 dapat berkembang dengan cepat dalam beberapa minggu atau bahkan beberapa hari. Sedangkan pada diabetes tipe 2, banyak penderitanya yang tidak menyadari bahwa mereka telah menderita diabetes
selama bertahun-tahun karena gejalanya cenderung tidak spesifik. Beberapa ciri-ciri penyakit gula atau diabetes tipe 1 dan tipe 2 meliputi: yang pertama, sering merasa haus atau sangat lapar. Yang kedua, sering buang air kecil, terutama pada malam hari. Yang ketiga, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Yang keempat, penurunan massa otot. Yang kelima, pandangannya kabur. Yang keenam, tubuh mudah lelah atau lemas. Yang ketujuh, luka menjadi sulit sembuh. Yang kedelapan, mudah mengalami infeksi seperti di gusi, kulit, kemaluan atau saluran kemih. Jika sahabat memiliki faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko terkena diabetes, dianjurkan untuk menjalani pemeriksaan gula darah rutin. Tujuannya adalah agar penyakit ini dapat terdeteksi dan ditangani sejak dini. Untuk sahabat, dianjurkan untuk mengatur pola makan dengan memperbanyak konsumsi buah, sayur, protein dari biji-bijian, serta makanan rendah kalori dan lemak. Pilihan makanan untuk penderita diabetes juga sebaiknya benar-benar diperhatikan. Bila perlu, sahabat juga dapat mengganti asupan gula dengan pemanis yang lebih aman, seperti gula jagung. Untuk membantu mengubah gula darah menjadi energi dan meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin, sahabat dianjurkan untuk berolahraga secara rutin, setidaknya 150 menit dalam seminggu. Sahabat harus mengontrol gula darahnya secara disiplin melalui pola makan sehat agar gula darah tidak meningkat hingga di atas normal. Apa langkah yang dilakukan untuk pencegahan diabetes? Diabetes tipe 1 tidak dapat dicegah karena pemicunya belum diketahui. Sementara itu, diabetes tipe 2 dan diabetes gestasional dapat dicegah, yaitu dengan pola hidup sehat. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah diabetes diantaranya: yang pertama, mengatur frekuensi dan menu makanan menjadi lebih sehat. Yang kedua, rutin berolahraga dan melakukan aktivitas fisik. Yang ketiga, menjaga berat badan ideal. Yang keempat, beristirahat dan tidur yang cukup. Yang kelima, berhenti merokok. Yang keenam, menghindari konsumsi minuman beralkohol. Yang ketujuh, mengelola stres dengan baik. Yang kedelapan, rutin menjalani pengecekan gula darah setidaknya sekali dalam 1 tahun. Banyak pasien yang bertanya kepada kami, apakah penyakit diabetes mellitus ini dapat sembuh? Jawabannya tidak dapat sembuh, tetapi dapat dikontrol dengan perubahan pola hidup yang baik. Jika sahabat ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar atau bisa langsung datang ke Klinik Citama. Sekian dari saya, semoga apa yang telah saya sampaikan bisa dimengerti dan bermanfaat bagi sahabat Citama. Salam sehat dari saya Dr. Jenardi dan Klinik Citama.